Selamat datang kembali di channel Investrade ID. Pada video kali ini kita akan membahas saham BBRI. Jika di video sebelumnya kita sudah menganalisa fundamental dan harga wajar saham BBRI, maka di video ini kita akan melihat sentimen positif dan porsi kepemilikan investor asing di saham BBRI. Sedikit mengulas pembahasan di video sebelumnya, Investrade ID sempat memberi disclaimer gambaran chart area demand saham BBRI di saat fase penurunan. Dan pada saat video ini dibuat saham BBRI mulai menunjukkan penguatan walaupun sempat melewati area demand ke-1. Namun menariknya pada area demand kedua terjadi lonjakan harga yang diikuti dengan aksi akumulasi investor asing. Sentimen positif datang dari buy rate, di mana saat ini Bank Indonesia selaku regulator menurunkan persentase buy rate menjadi 5,75% yang sebelumnya pada Desember 2024 sebesar 6%. Pengaruh penurunan buy rate ini dilihat investor mampu mendorong investasi di Indonesia karena penurunan bunga kredit dan BBRI merupakan salah satu bank penyalur kredit terbesar saat ini. Jumlah saham BBRI yang beredar di masyarakat saat ini sekitar 70 miliar lembar saham dengan persentase sekitar 46,2% masyarakat dan sekitar 53% saham dimiliki negara Republik Indonesia. Jika kita ubah jumlah dalam satuan lot maka saat ini total saham beredar yang dapat diperjualbelikan sebanyak 709.377.642 lot saham BBRI berdasarkan data kepemilikan Desember 2024. Jika kita melihat penurunan saham BBRI sekitar bulan Maret 2024 sampai pada Desember 2024 terlihat grafik foreign flow menurun sangat drastis. Bahkan garis foreign flow saat ini berada di bawah rata-rata akumulasi investor asing pada 2020 pasca crash COVID-19 yang membuat investor retail panik. Karena jika hanya mengacu pada data foreign flow sangat turun drastis. Faktanya data kepemilikan investor saham BBRI pada Desember 2024 jika kita lihat masih dikuasai oleh para investor asing dengan total kepemilikan sekitar 66,31%. Kepemilikan terbesar dimiliki mutual fund asing atau reksadana dengan kepemilikan 24,96% dan di urutan kedua ada foreign out atau lainnya dengan kepemilikan 15,97% dan urutan ketiga foreign PF atau dana pensiun sekitar 10,33% dan sisanya dimiliki tipe investor lainnya. Dengan data kepemilikan di atas maka jumlah saham beredar di masyarakat yang dikuasai investor asing sekitar 47 miliar lembar saham atau 470 juta lot. Jadi jika ada seorang investor yang mengatakan, tidak apa-apa asing jualan, supaya saham BBRI dikuasai investor lokal. Sobat Invest dapat menilai dan menghitung sendiri berapa dana yang dibutuhkan membeli BBRI sebanyak 470 juta lot dari kepemilikan investor asing. Data kepemilikan investor lokal di saham BBRI per 30 Desember 2024 dengan total 33,69% dari jumlah saham beredar. Dan kepemilikan terbesarnya yaitu dimiliki investor lokal individual dengan porsi 13,55% saham beredar yang dalam satuan jumlah lot dimiliki lokal ID sekitar 96 juta lot saham BBRI. Secara valuasi PBV BBRI saat video ini dibuat ada di angka 1,95 dan rata-rata PBV 5 tahun terakhir BBRI di angka 2,5. Maka harga rata-rata dalam 5 tahun terakhir ada di 5.330. Secara price to earning rasio saham BBRI saat ini di angka 10,31 dan rata-rata 5 tahun terakhir PE saham BBRI di 17,5. Dengan asumsi EPS BBRI saat ini di angka 403,62 maka harga PE rasio 17,5 yaitu 7.063. Namun karena banyaknya sentimen buruk terhadap saham BBRI dari kebijakan negara kepada perusahaan yang meminta menghapus hutang dari 6 juta UMKM maka Bank BRI lah yang sangat terdampak mengingat porsi penyaluran kredit perusahaan sangat besar kepada UMKM. Kebijakan tersebut juga mungkin menjadi pelaku awal dari jumlah distribusi investor asing. Bisa jadi laba BBRI ke depannya menurun karena kita tahu BBRI merupakan sapi perah bagi negara untuk terus menyetorkan dividen jumbo. Karena jika kita melihat data terakhir dividen payout rasionya ada di angka 114,51% pada 2024. BBRI sempat membagikan dividen interim sebesar 135 per lembar saham pada bulan Desember, dan payment day jatuh pada tanggal 15 Januari 2025 yang dimana asing mulai melakukan akumulasi serta markup harga saham BBRI, bahkan akumulasi investor asing terus berlanjut pada 16 Januari. Mungkinkah aksi akumulasi ini hanya technical rebound mengingat para investor asing baru mendapatkan dana segar dari dividen yang dibagikan?
Klik like dan subscribe bila support channel Investorade ID. Terima kasih atas supportnya. Lakukan analisa ulang karena keputusan untung dan rugi berinvestasi ada di tangan Anda. Sekian dan terima kasih telah menonton.